Quran TV. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada pengajian kita minggu yang lalu kita sampai ke hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati. Akhraj al-Bukhari halaman 102. Akhraj al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم تقطع بصره رآنا. Dari Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar Siddiq bercerita kepadanya radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Dahulu saya pergi bersama Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka duduk di Ghar Thawr 3 malam seperti saya katakan minggu yang lalu. Farafa'tu ra'si, saya mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi aqdamil qaum, saya melihat kaki-kaki mereka yang mencarinya, mencari Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Nabiyullah law anna ba'dhum taqta'a basarahu ru'ana. Andai kata mereka ini yang datang itu dia Abu Bakar Siddiq melihat kaki-kaki orang-orang atau pemuda-pemuda yang mencarinya dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat dari gua itu kaki-kaki mereka. Mereka berkata, Abu Bakar berkata, "Lau taqta'a ahadihima." Andai kata seorang di antara mereka menundukkan kepalanya akan melihat kami ya Rasulullah. Lau anna ba'dhum taqta'a basarahu ru'ana. Niscaya mereka akan melihat kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uskut ya Abu Bakrin. Diamlah wahai Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsnan Allahu thalithuhuma. Itsnan, yakni 2 orang yaitu aku dan engkau. Dan Allah SWT yang ketiga. Artinya bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, itma'in ya Abu Bakar. Yakni jangan gelisah. Tenanglah. Aku sama kau di sini dan Allah yang ketiga. Allah SWT yang akan melindungi kami. Wa fil lafz ma dhannuka ya Abu Bakar bi itsnain Allahu thalithuhuma. Apa kau kira wahai Abu Bakar? Yang kau kira apa? Wahai Abu Bakar, 2 orang di Ghar Thawr ini aku dan kamu. Allah SWT yang ketiga. Ini apabila Allah SWT bersamamu, yakni musuh-musuh Allah tidak akan bisa mengganggumu. Walamma hada'at Quraisy fi talab, tahayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khuruj min al-ghar yattaji ila al-Madinati. Waktu Rasulullah SAW melihat bahwa pencarian untuk memegang Rasulullah SAW, untuk menangkap Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq sudah reda, maka Rasulullah SAW bersiap untuk angkat kaki dari Ghar Thawr ini menuju ke kota Madinah. Wa dzalika anna Abdullah bin Abi Bakar kana yatihima bil akhbar. Saya katakan minggu yang lalu bahwa anaknya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah itu apabila ketika subuh belum datang, dia sudah di kota Makkah mencari yaitu kabar-kabar baru apa yang dikatakan oleh orang Quraisy kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar. Wa kana ma'an Nabi SAW rajulun ajir. Wa kana ma'an Nabi SAW rajulun ajir wa huwa Abdullah bin Uwaiqad. Dahulu bersama Rasulullah SAW itu seorang ajir. Ajir artinya disewa. Orang bisa disewa untuk
menunjukkan jalan dari kota Makkah ke kota Madinah, yaitu Abdullah ibn Uraiqid. Karena dalilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dia adalah dalil, yang menunjukkan jalan. Orang ini pintar, mengerti tentang jalan-jalan, Abdullah ibn Uraiqid ini. Karena musyrikan, waktu itu dia masih musyrik, belum masuk ke dalam agama Islam. Karena dalilan Nabi SAW wa Abu Bakar wa kana kafiran. Dulu dia masih kafir, bukan orang Muslim yang menunjukkan jalan itu, tapi seorang amanat, orang yang bisa dipercayai. Wa ma hadza ista'ana bin Nabi SAW. Walaupun demikian, Rasulullah SAW meminta bantuan dari Abdullah bin Uraiqid ini, walaupun dia kafir. Wa minhu qala ahlul ilm, di situ ahlul ilm beristinbat dari cerita ini, tajuzul isti'anah bil kafir indal haja ilaihi. Kita dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang kafir apabila kita memerlukan itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'tu Abdullah bin Uraiqid rahilatain wa wa'adahu fi ghar Thawr ba'da 3 layalin. Rasulullah SAW sebelum dia pergi ke Ghar Thawr, waktu ketika dia masih di Makkah, Abdullah bin Uraiqid ini diberi 2 unta kendaraan, yaitu kendaraan ini milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW berjanji kepada Abdullah bin Uraiqid, hari sekian, jam sekian, engkau datang ke Ghar Thawr. Kita akan pergi dari Ghar Thawr menuju ke kota Madinah. Dan saya telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq duduk di Ghar Thawr 3 malam. Wa wa'adahu bi Ghar Thawr ba'da 3 layalin. Wan Nabi SAW ista'manahu wa huwa kafir. Rasulullah SAW telah memberi kepercayaan kepada Abdullah bin Uraiqid ini dan dia seorang kafir. Wa kana minal mumkin an yukhbir Quraisyan bi makanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa ya'khudhu al-mi'a naqah. Abdullah bin Uraiqid ini bisa dia mengkhianati Rasulullah SAW dan Abu Bakar, karena Quraisy yang saya katakan minggu yang lalu telah menyediakan yaitu 100 unta bila seorang bisa memegang atau bertemu atau memegang Rasulullah SAW wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, hidup atau mati, akan diberikan 100 unta. Wah, 100 unta ini dahulu jangan sampai sekarang harganya itu sangat mahal. Apabila seorang mendapatkan 100 unta, dia akan menjadi seorang yang kaya. Falamma kanat lailatul itsnin, waktu malam hari Senin, ja'ahuma Abdullah bin Uraiqid birrahilatain. Dia sebut di sini bahwa apabila Abdullah bin Uraiqid ini berkhianat kepada Rasulullah SAW, karena dia seorang kafir, tapi dia seorang amanat yang diberi amanat oleh Rasulullah SAW. Apabila dia mengkhianati Rasulullah SAW, dia bisa menunjukkan tempatnya Rasulullah SAW dan tempatnya Abu Bakar Siddiq, dan mereka akan ditangkap oleh Quraisy dan dia mendapatkan 100 unta. Tapi dia tidak berbuat demikian. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Uraiqid ini adalah seorang yang pantas oleh Rasulullah SAW diberi amanat. Wa kanat li Abi Bakar, 2 unta tadi yang saya katakan milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar li Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Yani bi abi anta wa ummi, yani aku kurbankan demimu ibuku dan ayahku, atau ayahku dan ibuku demimu. Khudh ihda rahilatai hatain, yani lak. Ambillah wahai Rasulullah salah satu dari unta ini, kendaraan ini untukmu. Itu milik Abu Bakar Siddiq, dikasih kepada Rasulullah SAW. Wa qarrib ilaihi afdaluhuma, dan engkau memilih yang paling bagus mana di antara 2 unta ini, ambilan, katanya Abu Bakar Siddiq. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan bithaman,
aku akan bayar, katanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak, umurnya semua tidak mau gratis. Diberi oleh Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, pilihlah wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dua kendaraan ini, yang paling bagus mana ambilan? Bisaman, katanya Rasulullah SAW, dengan harga, aku akan beli, tidak mau gratis. Watathuma Asma binti Abi Bakar bisufratihima wa nasiyat an taj'allah isaman. Asma binti Abi Bakar ini anaknya Abu Bakar Siddiq, kakaknya Aisyah, saudaranya Aisyah lain ibu. Dia mendatangkan sufrah itu makanan. Bisufratihima wa nasiyat an taj'allah isaman. Dan Asma itu lupa untuk mengikat makanan tadi dengan ikatan. Falamma irtahala dhahabat ta'allaq as-sufra. Waktu dibawa sama Asma ini, tempatnya makanan itu yakni berubah karena dia mau naik gunung. Tidak ada hal yang mengikat makanan tadi. فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها قسمين. Nitaq itu seorang perempuan dahulu apabila dia pakai thawb, itu pakaiannya itu perutnya itu diikat dengan kain. Kain ini disobek separuh oleh Aisyah, dibikin ikatan makanan tadi. Fa'allaqat as-sufra bi'ihda hadainil qismain wantataqat bil akhar. Satu diikat makanan tadi, yang satu diikat pinggangnya. Wa minha luqibat bidzatin nitaqain. Dan Asma binti Abi Bakar ini di laqabnya dipanggil oleh Rasulullah SAW dzatun nitaqain. Dzatun nitaqain yakni orang yang mempunyai, wanita yang mempunyai dua ikatan, yakni separuh dibikin untuk makanannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dan separuh dipakai oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Akhraj al-Bukhari an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu qala asrayna lailatuna wa min al-ghadi hatta qama qa'imud dhahira. Di Sahih al-Bukhari dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia berkata, asrayna lailatana wa min al-ghadi hatta aqama qa'imud dhahira. Kita pergi dari pagi hari. Asraina yakni dalam malam. Al-asra itu sara itu artinya perjalanan di malam hari. Asraina lailatuna, kita pergi di malam hari menuju ke kota Madinah. Wa minal ghadi hatta qama qa'imud dhahira, sampai matahari di tengah-tengah. Ini jam 10, jam 11 gitu. Panazalna indaha, maka kita lelah, kita turun untuk istirahat. Wasawaitu lin Nabi SAW makanan yabdi biyadi yanamu alaihi. Kemudian saya bersihkan tempatnya yang akan diduduki oleh Rasulullah SAW itu dengan tanganku, kata Abu Bakar Siddiq. Wa basattu alaihi farwa, saya farashtu farwa, yakni saya letakkan di tanah itu farwa. Farwa itu kain, ada bulunya, yang disuruh duduk Rasulullah SAW di situ. Yakni farwa itu artinya empuk. Yakni apa namanya? Wa basattu alaihi farwa wa qultu nam ya Rasulullah, tidurlah di sini wahai Rasulullah. Wa ana anfudhu laka ma haulak, aku akan bersihkan yang pinggiran-pinggiranmu itu. Panama, maka Rasulullah SAW tidur. Wa kharajtu anfudhu ma haulahu, kemudian saya berbuat, yaitu saya bersihkan tempat yang dikelilingi oleh Rasulullah SAW agar tempat itu bersih, supaya dia melihat jalan. Abu Bakar Siddiq itu melihat jalan, ada musuh apa tidak ada musuh. Itu Abu Bakar yang suka melihat ke belakang, kanan, kiri untuk menjaga Rasulullah SAW. Fa idza ana bira'in muqbilun ila as-sakhrati, kemudian saya melihat seorang gembala kambing datang dari sebuah
Sokhro itu artinya batu yang besar. Yuridu minha mithla alladhi aradna. Dia juga di gembala kambing ini datang untuk istirahat, untuk bernaung di batu yang besar itu. Faqultu lahu liman hadha? Liman anta ya gulam? Engkau, Abu Bakar bertanya kepada penggembala kambing itu. Engkau wahai anak, yakni gulam itu umurnya 13, 14 gitu. Liman anta ya gulam? Engkau milik siapa wahai gulam? Faqala li rajulin min ahli al-Madinati aw Makkah. Dia mengatakan bahwa saya ini, yakni artinya dia pembantu. Saya ini pembantu seorang dari Makkah atau dari Madinah. Dia mengatakan itu. Qultu afi ghanamika laban? Apakah di kambingmu, salah satu dari kambingmu ini ada susu? Qala na'am, katanya penggembala kambing itu. Iya ada. Qultu apa tahlibu? Engkau bisa memeras susu tadi? Qala na'am, katanya anak tadi. Iya saya bisa. Fa akhadha syatan fa qultu. Diambil salah satu dari kambing itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anfudud dara' min at-turab wasy-sya'r wal qadha." Yakni susunya kambing itu bersihkan dulu. Jangan diperas dulu, bersihkan dari kotoran-kotoran. Dari at-turab, dari tanah, wasy-sya'r yaitu dari rambut, wal qadha kotoran. Fa'alaba fi ka'ab kathbatan min labanin. Kemudian orang tadi memeras, yaitu dalam wadah. Kathbah itu batu berupa wadah untuk diletakkan susu di situ. Wa ma'i idawatun hamaltu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mempunyai yaitu tempat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada air atau susu saya letakkan di tempat tadi. Yartawi minha yashrab wa yatawadda. Minum dari wadah tadi dan yatawadda di situ, berwudu apabila Rasulullah SAW ingin salat. Saya berikan itu. Fa'ataitu Nabi SAW fakarihtu an uqidahu. Fawafaqat hina istayqadha. Waktu saya mendatangi Rasulullah SAW untuk memberikan susu tadi, Rasulullah SAW masih tidur. Saya enggan, katanya Abu Bakar Siddiq, untuk membangunkan Rasulullah SAW. Tetapi saya waktu datang ke tempatnya Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah itu berdiri. Yani, qama minan naum. Fasababtu minal ma' ala labban hatta barida asfalahu. Wadah itu diberi air sama Abu Bakar Siddiq supaya adem susunya tadi. Faqultu ishrab ya Rasulullah. Saya mengatakan minumlah wahai Rasulullah. Fasyariba hatta raditu. Minum Rasulullah SAW sampai puas, yani sampai Abu Bakar melihat bahwa Rasulullah sudah kenyang. Tsumma qala alam ya'innur rahil. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jawayanya sudah tiba waktu kita menuju ke kota Madinah, berangkat dari tempat ini? Qultu bala, qala fartahalna. Dia mengatakan iya, katanya Rasulullah. Maka kita pergi, yakni meninggalkan tempat tadi menuju ke kota Madinah. Wa taba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulun yuqalu Suraqah bin Malik bin Ja'sham. Rasulullah SAW ketika jalan menuju ke kota Madinah, ada seorang pemuda yang mengikutinya, yaitu Suraqah bin Malik bin Ja'sham. Wa yuhaddithuna Suraqah bi qissatihi. Suraqah bin Malik yang menceritakan ini. Qala bainama ana jalisun bi majlisin min majalis qaumi Bani Mudlij. Ketika saya duduk bersama kaumku di tempatnya kaumnya itu, dia berduduk bersama kaumnya, orang-orang dari kaumnya dia, Bani Mudlij. Idza aqbala rajulun minhum hatta qama alaina wa nahnu julus. Tiba-tiba ada seorang datang ke tempat majelis tadi, dan dia berkata, faqala ya Suraqah inni ra'aitu anifan aswida bis-sahil arahuma Muhammadan wa ashabuhu. Saya telah melihat wahai Suraqah dari jauh dua orang, yakni disebut di sini sawadan itu manusia yang. Ya Suraqah inni ra'aitu anifan aswida bis-sahil. Yani orang-orang bis-sahil araha Muhammadan wa ashabuhu. Saya kira ini adalah Muhammad dan teman-temannya.
Qala Suraqa wa araftu annahum hum. Saya tahu, oh ini betul ini. Ini Muhammad sama Abu Bakar Siddiq. Sudah dibayangkan oleh Suraqa bahwa 100 unta ini sudah di hadapan matanya. Faqultu lahu innahum laisu bihim. Saya mengatakan, oh enggak, itu bukan mereka. Supaya tidak ada yang tahu kecuali dia. Supaya orang-orang yang duduk bersamanya itu tidak tahu kalau ini betul-betul Rasulullah. Dia mengatakan, innahum laisu bihim. Walakinnaka ra'aita fulanan wa fulanan intalaqu bi'ayunina. Tapi engkau melihat itu bukan Abu Bakar wa Rasulullah. Tetapi itu adalah orang-orang disebut sama dia namanya. Satu fulan. Itu tadi berangkat dari sini. Bukan Rasulullah itu, Abu Bakar yang mengatakan demikian. Thumma labitu fil majlis sa'atan thumma qumtu. Saya duduk sebentar di majelis itu supaya tidak diragukan oleh teman-temanku, supaya mereka tidak curiga. Kemudian saya berdiri. Pada khaltu fa amartu jariyati, kemudian saya masuk, saya memerintahkan kepada budakku yang perempuan jariyah, antakhruj farasi min wara'i akmah wa tahbisu alayya. Saya memerintahkan agar dikeluarkan yaitu kudaku min wara'i akmah. Akmah itu yang di tempat, supaya mengeluarkan dari tempatnya itu, fatahbisu alayya, dan ditunggu aku di situ, di tempat itu, nanti saya akan datang. Fa akhadtu ramhi wa kharajtu bi min dhahril bait. Kemudian saya mengambil tombakku dan saya keluar dari pintu belakang rumahku. Fa khattattu bi zajjatil ardi wa khafattu alihi. Yani artinya dia untuk menunggangi kuda tadi, jadi tanahnya itu ditinggikan sama dia supaya bisa menaiki kudanya. Hatta ataitu farasi fa kharartu 'alaiha. Saya melihat kudaku, saya langsung naikinya. Artinya bahwa Suraqa ini waktu keluar dari pintu belakang dengan sembunyi-sembunyi. Tidak dilihat sama kaumnya tadi. Faqumtu bi'afahwaitu biyadi ila kinanati. Dahulu bangsa Arab itu di zaman jahiliyah itu mempunyai kepercayaan, yaitu mereka itu sering meletakkan di kinanah. Kinanah itu adalah tempat untuk panah. Tempat yang diletakkan untuk panah itu ditaruh di sininya. Itu namanya kinanah. Tetap dikeluarkan di situ sama dia. Ila kinanati fastakhrajtu minha al-azlam. Al-azlam itu kayu yang dibikin untuk panah itu, tapi tidak ada yang lincipnya, itu tidak ada. Kayu gini saja. Keluarkan 10 gitu dan ditulis di situ itu. Naam la gitu. Jadi taruh gini, naam la gitu. Ula sial itu. Untuk hakada. Al-azlam. Itu artinya fastakhrajtu minha al-azlam. Fastaksamtu biha. Apa ditulis sama dia? Adarruhum amla. Ditulis gitu. Bahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak gitu. Fa kharaja alladhi akrahu. Waktu saya buka ini, yang dapat yang elek, yang jelek. Yang aku benci. Qala barakitu farasi wa asaitu al-azlam. Dia bilang, oh ini bohong ini. Azlam ada bohong. Saya tetap aku kejar Muhammad dan sahabat-sahabat. Hatta idza tarabtu minan Nabi SAW, waktu saya sudah mendekati Rasulullah SAW, wa Abi Bakar, sami'tu qira'atan Nabi SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW membaca. Bahwa la yaltafit wa Abu Bakar yakthul iltifat. Rasulullah jalan kencang, tidak menoleh ke belakang. Kalau Abu Bakar sering menoleh sana dan sini. Karena Abu Bakar memantau orang-orang yang akan datang, akan memegang mereka itu. Yani dia takut nanti apabila mereka itu datang dan mereka berhasil memegang Rasulullah SAW. Dia tidak takut atas dirinya sendiri, tapi dia takut kepada Rasulullah, takut apa yang akan ditimpa oleh Rasulullah SAW apabila dipegang mereka berhasil. Disebut di sini
Falamma stawat bahwa la yaltafitu Abu Bakar yakthuru al-iltifat qala fasakhat yada farasi fil ard hatta balagna ar-rukbatain fa qarartu anha hatta balagata ar-rukbatain fa qarartu anha. Tiba-tiba dua kaki kudaku ini tenggelam di padang pasir. Jatuh. Tidak bisa meneruskan perjalanannya. Tsumma zajartuha, kemudian saya bangunkan kudaku saya. Pukul kudanya agar berdiri. Fanahattu, saya berdiri. Falam takat takhruju yadaiha. Tidak bisa mau mengangkat tangannya. Fastaqsamtu lil azlam maratan tsaniyah. Saya keluarkan itu al-azlam itu. Yang kedua kali. Fa kharaja alladhi akrahu. Yang keluar yang aku benci, yang aku tidak mau. Fanadaituhum bil aman. Maka saya mengatakan menyerah. Suraqah bin Malik ini menyerah. Dia mengatakan bukan satu kali, dua kali, tiga kali. Dia berbuat demikian tidak berhasil. Ini mesti ada sesuatu bahwa Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah ini betul-betul Rasul. Yani dia itu ditimpa murka oleh Allah SWT. Maka dia minta keamanan. Wahai Rasulullah saya minta, wahai Muhammad saya minta keamanan. Menyerah dia. Yaqul fawaqafu, maka berhenti Rasulullah SAW dari perjalanannya dan juga Abu Bakar Siddiq. Faraqibtu farasi, aku menunggangi kudaku. Hatta ji'tahum, saya mendatangi Rasulullah dan mendatangi Abu Bakar Siddiq. Waqa'a bi nafsi hina laqaitu ma laqaitu min al-habs anhum kaifa anna farasi imtana'at an sayadhhar amru Rasul sallallahu. Saya heran waktu itu, kenapa saya menyerah? Karena saya melihat kudaku yang begitu hebat itu bisa jatuh dua kali atau tiga kali. Ini tidak mungkin ada sesuatu ya ini. Maka dia meminta keamanan kepada Rasulullah SAW. Dia bilang pasti ini. Dia bilang, para imtana'at an sayadhhar amru Rasul SAW. Saya tahu bahwa perkara yakni Rasulullah SAW ini akan nampak di atas bumi ini. Wa qultu lahu inna qaumaka ja'alu fika diyah. Ya, Suraqah bin Malik mengatakan kepada Rasulullah SAW, sungguhnya kaummu yaitu Quraisy telah memberi 100 unta apabila mereka berhasil menangkapmu dan Abu Bakar Siddiq. Wa aradtu alaihi az-zat wal mata' falam yarza'ani. Saya tawarkan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar makanan, tapi mereka tidak mau. Kutawarkan makanan, tapi mereka tidak mau. Walam yas'alani, dan tidak tanya kepadaku sama sekali, dua orang itu. Ila an qal ikhfi anna, kecuali Rasulullah SAW berkata satu kalimat saja. Ikhfi anna. Kalau engkau memang betul-betul bertobat, tidak mau mengganggu kami, kayak Rasulullah, ikhfi anna. Yang dirahasiakan ini, jangan sampai kau membicarakan kabar ini bahwa saya telah bertemu dengan Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Maka apabila kaummu berkata atau Quraisy bertanya, maka jangan dijawab yang sebenarnya. Fasa'altu an yaktub li kitaban, an yaktub li kitab amn. Fa'amara Amir bin Fuhairah. Maka saya minta kepada Rasulullah SAW untuk menulis perjanjian untuk saya diberi aman, yakni hitam di atas putih. Yang menulis yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah, saya mengatakan minggu yang lalu, yaitu adalah pembantu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Amir bin Fuhairah ini dahulu budak, kemudian dibeli oleh Abu Bakar, diazab dia oleh tuannya dari musyriki Quraisy, kemudian dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan dibebaskan. Fakataba li fi raq'atin min udmin. Kemudian Amir bin Fuhairah ini menulis perjanjian itu di atas sebuah kulit. Ini kulit dahulu dibikin seperti kertas, dulu tidak ada kertas. Maka ditulis di atas udmin, yaitu admin dan artinya kulit. Rasulullah SAW setelah menulis, sudah ditulis, saya terima
tulisannya tadi Rasulullah pergi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melanjutkan perjalanannya. Wa raja'a Suraqah bin Malik wa wajada an-nas fi talab. Kembali Suraqah bin Malik ke tempat kaumnya tadi, melihat orang sudah menunggu mau pergi mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Wa fi akhir kemudian fajala yaqul lahum qad istabra'tu lakum al-khabar qad kafaitukum hahuna ma hahuna. Saya memberi kabar kepada kalian yang mencari Muhammad. Percuma, Muhammad bukan di sini. Saya tadi kejar-kejar, tidak ada dia. Mungkin yang di sana ya, saya tadi pergi sana kanan, yang di tidak ada. Yang kiri mungkin, yang gitu. Supaya orang-orang itu bingung. Supaya tidak mendapatkan Rasulullah SAW. Jadi perjanjiannya dia kepada Rasulullah SAW ditetapi oleh Suraqah bin Malik tadi. Subhanallah. Di awal amr yuridu qatlahuma. Yang permulaannya Suraqah bin Malik ingin membunuh dua orang itu. Yang di Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq. Yuridul mukafah, dia menginginkan 100 unta tadi. Wa fi akhir nahar, tiba-tiba di tengah pagi, pagi, zuhur, ja'ala yudafi anhuma. Dia membela Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Wa yukhfi amruhuma, dan sembunyikan perkaranya, di mana letaknya Rasulullah, di mana tempatnya disembunyikan oleh Suraqah bin Malik tadi. Tidak dikasih kabar kepada orang-orang yang mencari Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Fahadha min Allah tabaraka wa ta'ala kaifa anhu yahfaz nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dzalik hatta ata khaymata imra'atin. Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Abu Bakar Siddiq sampai tiba di suatu tempat, yaitu tempatnya khaymah imra'ah, seorang perempuan, yuqalu laha Ummu Ma'bad, namanya itu Ummu Ma'bad. Dia punya anak namanya Ma'bad, maka ibunya Ma'bad, yakni kunyahnya itu Ummu Ma'bad. Fasalan Nabi SAW wa Abu Bakar, setelah perjalanan yang sangat panjang, mereka lelah dan juga haus, lapar, Rasulullah dan Abu Bakar. Fasalan Nabi SAW wa Abu Bakar, maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad, hal indiki syai'un, apakah engkau mempunyai sesuatu yang kita minum atau makan? Qalat wallahi ma indana syai'un ma'awazakum. Saya tidak mempunyai sesuatu sedikit pun makanan atau minuman, yakni susu tidak punya saya. Wa kanat sanatan syahba. Waktu itu sanatan syahba, yakni tahun yang gersang yang tidak ada hujan sama. Syahba artinya yang gersang yang tidak ada hujan. Tahun itu tidak ada hujan, yakni kering. Fanadhara Nabi SAW ila syatin fi kasril khaymah. Rasulullah SAW melihat seekor kambing kurus berdiri di jaung, di khaymah, di apa namanya? Di kasrul khaymah. Kasrul khaymah itu ini khaymah ya, di sebelahnya sini, yakni di pinggirnya khaymah tadi. Faqala ma hadhihi syaya Ummu Ma'bad, kata Rasulullah. Ini kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Qalat, dijawab oleh Ummu Ma'bad, syatun khalafal jahat anil ghanam. Ini sakit ini. Tidak bisa bergerak. Tidak mengikuti saudara-saudaranya untuk memakan rumput-rumput, tidak bisa. Saking kurusnya. Ta'ban, yakni lelah sekali. Faqala hal biha min laban, katanya Rasulullah. Apa di situ? Apa kambing ini punya susu? Yakni bisa kita peras susunya. Qala dia ajhad min dzalik. Dia bilang tidak bisa ya, tidak bisa. Ini kambing lelah yang luar biasa, tidak mengeluarkan susu satu tes pun, tidak ada. Faqala ta'dinin an ahlibaha, katanya Rasul. Apa engkau bisa, apa engkau mau memberi aku izin untuk aku memerasnya? Qalat, na'am bi abi wa ummi. Ya peraslah, tidak apa-apa. Aku kurbankan bi abi wa ummi, yang ayahku dan ibu. In ra'aitu biha halban fa ahlibuha, kata Rasulullah. Apabila saya melihat di susunya itu ada susu, maka saya akan merasnya, akan saya peras.
Famasaha Rasulullah SAW biyadihi dhar'uha. Maka Rasulullah SAW memegang dengan tangannya yang mulia susunya kambing tadi, yang tidak mengeluarkan setetes pun susu, dipegang oleh Rasulullah SAW. Wasammallah, kemudian dia mengatakan Bismillah, wada'a, dan Rasulullah berdoa. Fatafajat alaihi wadarrat, maka susu tadi yang kempes itu menjadi luar biasa, mekar, dan mengeluarkan susu yang luar biasa banyaknya. Wadarrat, mengeluarkan artinya susu. Fada'a bi'ina'in laha, Rasulullah meminta yaitu sebuah wadah, tempat untuk memeras susu tadi kepada Ummu Ma'bad. Fa'alaba fi hatta 'allathu ar-raghwa. Peras oleh Rasulullah saking banyaknya itu, untuknya itu di muka wijana itu penuh dengan raghwa. Raghwa artinya untuk itu. Fasaqaha fasyaribtu hatta rawaitu. Maka saya berikan kepada Ummu Ma'bad, fasaqaha fasyaribat Ummu Ma'bad hatta rawiyat, sampai kenyang Ummu Ma'bad. Wasaqa ashabahu, dan juga sahabat-sahabatnya diberi susu oleh Abu Bakrin wa Amiran wa Abdullah bin Uraiqat hatta rawau. Diberi Abu Bakar minum, wa Amir bin Fuhairah minum, wa Abdullah bin Uraiqat minum. Thumma syariba, kemudian Abu Bakar minum. Wa halaba dhaniyatan, kemudian sama Rasulullah diperas lagi susu tadi. Hatta mala'al inat, Rasulullah sudah minum. Wa halaba dhaniyatan hatta mala'al ina, dan kedua kalinya diperas oleh Rasulullah SAW sampai bijana itu penuh dengan susu. Uma'atahu iyyaha wa ghada Rasulullah SAW, kemudian diberilah kepada susu yang penuh, bijana yang penuh dengan susu diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ini ambilan untuk kau. Kemudian Rasulullah SAW pergi menuju ke kota Madinah. Pada dalika, setelah itu, ya zauj Ummu Ma'bad, suaminya Ummu Ma'bad datang ke kaimannya tadi. Yasuqu anuzan ijafan ma fiha laban. Dia telah membawa yaitu kambing-kambing ijaf yang tidak bisa mengeluarkan susu sama sekali, kurus dari lapar. Falamma ra'al laban ajiba, waktu dia masuk, suaminya tadi melihat susu, bijana penuh dengan susu. Faqala, maka dia mengatakan, bertanya kepada istrinya Ummu Ma'bad, min aina laki hada wasyabu azibun wala halubata fil bait. Dari mana engkau susu ini wahai Ummu Ma'bad? Sedangkan tidak ada kambing yang memberi yang ada susunya. Wala haluba fil bait, dan tidak ada susu di rumah ini. Waktu saya meninggalkan rumah ini tidak ada susu, sedikit pun tidak ada. Faqalat wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarak. Dia mengatakan, Ummu Ma'bad tadi menceritakan tentang kedatangan Rasulullah SAW. Dan wallahi ini, susu ini, seorang datang ke kemah kami, seorang mubarak yang diberkati oleh Allah SWT, melewati kemah kami. Karena min hadithi kaitun wa kait, diceritakan sama Ummu Ma'bad bagaimana perbincangan dia sama Rasulullah SAW. Wa min halihi kada wa kada, dan halahnya dan keadaannya halau kada wa kada. Yang penting di sini bahwa Ummu Ma'bad menceritakan kepada suaminya kejadian waktu dia menemui Rasulullah SAW. Fadzakarat lahu ma waqa. Semua kejadian itu diceritakan oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Faqala zawjuha, maka suaminya berkata, inni wallahi ara annahu sahib Quraisy alladhi tatlubuhu. Saya melihat ceritamu tadi wahai Ummu Ma'bad, inilah orang yang dicari-cari oleh Quraisy. Tifili ya Ummu Ma'bad, bagaimana dia itu? Bentuknya bagaimana Rasulullah SAW itu? Wa wasafathu bi sifat, maka Ummu Ma'bad menceritakan sifat-sifat Rasulullah SAW. Bagaimana tubuhnya Rasulullah SAW. Faqala laha, maka suaminya berkata kepada istrinya Ummu Ma'bad, hadza wallahi man yab'athu anhu ahli Makkah. Ini orang yang dicari oleh ahli Makkah. Ini sudah orangnya. Kemudian Zauj Ummu Ma'bad ini
kagum dengan ceritanya istrinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan dia tidak mau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau dia 100 unta itu. Karena dia melihat bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicari oleh Quraisy tadi. yakni orang dua ini adalah orang-orang yang baik, Ummu Ma'bad dan suaminya. Kemudian di sini disebut wasami'at asy'ar yuqala innaha lil jin. Di sini ada abiyat min asy-syi'r, bait-bait syair, katanya dalam riwayat dalam Sirah Nabawiyah dari Sirat Ibn Hisham mengatakan bahwa ini adalah perbuatan jin. Yang membuat syair ini adalah jin. Tak perlu saya terjemahkan ini, jazallahu rabbul arsy khairu jazaihi. Dia mengatakan di sini bahwa dia memuji Rasulullah SAW ketika datang ke khaymat Ummi Ma'bad. Bagaimana ceritanya, bagaimana itu di dalam syair ini disebut. Katanya ini yang membuat syair ini jin. Da'watan Nabi SAW fil Madinati. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW waktu sampai ke kota Madinah dan berdakwah di kota Madinah. Wa fi yaumil itsnain ats-tsamin min Rabiul Awwal min as-sanah ar-rabi'ah 'ashrata min mab'athir Nabi SAW wasala ila Quba. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, Rasulullah sampai ke sebuah tempat bernama Quba. Quba ini sekarang ikut Madinah, sudah bukan desa lagi seperti dulu, sudah ikut kota Madinah. Seperti di sini umpamanya Wonokromo atau apa namanya? Yang di pinggiran kota Madinah. Qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awam ini adalah misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zubair bin Awam ini juga minal mubasysyirain bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, dan dia suaminya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha yang saya sebutkan tadi. Zubair bin Awam ini adalah suaminya Zubair bin Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Urwah ini anaknya. Urwah ini bukan sahabat, tetapi tabi'i min ulama'is sahabah. Urwah bin Zubair terkenal. Urwah bin Zubair ini min ulama'is sahabah, di antara salah satu dari ulama tabi'in. Ulama tabi'in bukan sahabat, dia bukan sahabat karena dia lahir setelah Rasulullah SAW sudah meninggal. Sami al-muslimuna bil Madinati, dia suka tanya kepada kucinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Yani khalatu istrinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia suka bertanya kepada Aisyah. Maka dia mengerti tentang sejarah, tentang masalah agama. Itu seorang alim, Urwah bin Zubair ini. Sami al-muslimuna bil Madinati min makhraj Rasulullah SAW min Makkah. Orang-orang muslimun di kota Madinah telah mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Fakanu ya'duna kulla ghadatin ilal harrati. Tiap hari orang-orang Madinah itu pergi menunggu Rasulullah SAW di perbatasan. Al-Harrah itu tanah-tanah atau batu-batu yang hitam. Kota Madinah itu dipanggil Al-Harrah karena batu-batunya hitam, banyak batu-batunya hitam. Maka Al-Harrah. Fayantadhirunahu, menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Hatta yaraddum harrad dhahira. Apabila mereka menunggu Rasulullah sampai matahari yang panas itu, mereka tidak sudah merasakan panasnya matahari, mereka kembali lagi ke rumah-rumah masing-masing. Ini tidak berhasil, belum datang Rasulullah. Fakanu yaghduna kullu ghadatin ila al-harra fayantadhirunahu hatta yaruddum harru adh-dhahira. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidharuhum. Pada suatu hari setelah mereka itu menunggu Rasulullah SAW berhari-hari, pada suatu hari mereka pergi ke tempat tadi menunggu Rasulullah SAW. Falamma awaw ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala utumin min atamihim. Waktu mereka itu tidak berhasil
Waktu itu menunggu Rasulullah SAW tidak datang Rasulullah SAW, maka mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Waktu kembali ke rumah-rumah mereka, tiba-tiba ada seorang Yahudi berteriak dari atas utumin min atomihim, atau utumin itu min atomihim, tempat yang tinggi, bukit atau benteng mereka. Atom bisa artinya benteng atau tempat yang tinggi. Betal. Ala utumin min atomihim. Babasara, karena orang Yahudi suka membangun benteng itu. Babasara bin Rasul SAW wa ashabu mubayyidina yazulu bihim sarab. Dia melihat dari benteng tadi atau dari tempat yang tinggi tadi, yakni bukit itu, melihat ada dua orang menuju ke kota Madinah. As-sarab artinya fata morgana. As-sarab artinya fata morgana bil lughatil arabiyyah. Yazulu bihim as-sarab. Yani orang apabila datang dari jauh itu, bayangannya saja dia melihat ini bayangan. Falam yamlik al-yahudi an nada bi'ala sautihi. Tidak sabar seorang Yahudi ini, dia menjerit, mengatakan, ya ma'asyirul Arab, wahai bangsa Arab, hada jaddukum alladhi tantadhirun. Ini adalah orang yang kalian mencari-cari atau menunggu, yakni datang, yakni maksudnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Hada jaddukum alladhi tantadhirun. Fafara al-muslimun ila silah. Maka orang-orang muslimun waktu melihat, mendengar orang Yahudi itu berkata demikian, maka setiap orang minal ansar memegang pedangnya, membawa pedangnya. Fatalaqqa Rasul SAW, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Kemudian Rasulullah SAW waktu tiba itu pergi ke Diyar Bani Amr bin Auf. Pergi mendatangi, yaitu sebuah tempat, sebuah desa di Quba situ, tempatnya qabilat Bani Amr bin Auf. Wadhalika yaumul itsnin, waktu Rasulullah SAW tiba itu hari Senin, min syahr Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah SAW shamitan. Yang menerima orang-orang itu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah diam, duduk diam Rasulullah. Yang menerima Abu Bakar As-Siddiq, menerima orang-orang Al-Ansar yang datang, selamat datang, itu Abu Bakar As-Siddiq yang menerima mereka. Fatafiqa man ja'a mil ansar mimman lam yara Nabi SAW yaji'una Abu Bakar yadhunnuna annahu Nabi SAW. Jadi orang-orang Al-Ansar itu menuju ke Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan selamat datang. Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dikira bahwa Abu Bakar ini adalah Rasulullah SAW. Dilihat sama orang-orang Al-Ansar itu yang duduk diam itu, dikira ini Abu Bakar ini. Yang berdiri, yang mendatangi kami ini adalah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dikira bahwa Abu Bakar ini Rasulullah SAW. Yaqul di sini, hatta asabat syams Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kena matahari. Kena matahari panas, melihat panas Rasulullah. Abu Bakar waktu melihat demikian, diambil rida'uhu, kain yang ditaruh di sini ini diberikan diletakkan di kepalanya Rasulullah SAW untuk menghindari dari panasnya matahari. Fa'aqbala Abu Bakar hatta dhallala ala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam biridaihi. Fa'arafa an-nas anna hadha huwa Rasul sallallahu. Waktu Abu Bakar meletakkan rodinya, kainnya itu ke kepalanya Rasulullah SAW untuk menghindari dari panasnya matahari, orang mengetahui, orang Ansar yang mengira bahwa ini Abu Bakar dan itu Rasulullah SAW terbalik. Oh, kalau gitu ini ya Rasulullah SAW. Tahu mereka itu. Wa baqiya Ali bin Abi Thalib 3 ayyam yu'addi al-amanat 'ala Nabi SAW. Dan Ali bin Abi Thalib, ceritanya yang saya sebutkan minggu yang lalu, yang duduk di kota Makkah, dia memberikan amanat yang orang-orang Quraisy, musyriki Quraisy dulu memberi amanat kepada Rasulullah SAW, itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai amanat tadi.
Aqama Rasul SAW, kemudian thumma hajara masyan ala qadimaihi. Setelah Ali bin Abi Thalib melunaskan dan memberi amanat itu kepada orang-orangnya, kemudian dia berhijrah ke kota Madinah, jalan menuju ke kota Madinah dengan kakinya, dengan dua kakinya. Aqama Rasul SAW di Quba arba'ata ayyam al-masyhur. Rasulullah SAW duduk di Quba selama 4 hari. Al-Ithnin wal Thulatha wal Arbi'a wal Khamis. Hari Senin wal Thulatha wal Arbi'a wal Khamis. Sudah adzan. Iya, sudah adzan. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Yaitu pertama masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Yaitu As-Sasa sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba wa shalla fihi. Pertama masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW yaitu Masjid Quba yang ada sekarang ini. Tetapi waktu dibangun oleh Rasulullah SAW sangat sederhana. Dari kayu batang-batang kurma, pohon kurma, sangat sederhana. Bahwa awal masjid usis ala taqwa. Dan ini adalah pertama masjid yang dibangun di atas takwa kepada Allah SWT. Telah dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. La masjidun ussisa 'ala taqwa di dalam Al-Quran Karim. Itu Masjid Quba. Masjid Quba ini Rasulullah SAW waktu datang ke kota Madinah yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW yaitu masjid. Betul itu Masjid Quba atau masjidnya Rasulullah SAW yang terkenal sekarang dengan nama Al-Masjid Nabawi. Rasulullah SAW waktu tiba di kota Quba, pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW yaitu masjid, sangat sederhana. Dan Rasulullah sholat di situ bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwa awal masjid usis ala taqwa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih insyaallah. Yaitu barang siapa yang keluar dari rumahnya, apabila seorang di kota Madinah keluar dari rumahnya dan dia telah berwudu, sudah mempunyai wudu, kemudian dia menuju ke Masjid Quba dan dia sholat di situ 2 rakaat sunnah, pahalanya seperti umrah. Katanya Rasulullah SAW. Walamma kana al-yawm al-khamis wa yawm al-jum'ah, waktu hari yang kelima, yaitu bertepatan dengan hari Jumat. Raqibah Rasulullah SAW bi amrillah lahu ardafa Abu Bakrin. Allah SWT telah memerintahkan Rasulnya untuk melanjutkan perjalanannya. Dan dia menggonceng, artinya ardafa, menggonceng Abu Bakar Siddiq. Wa arsala ila Bani Najjar wa hum akhwalu jiddihi Abdul Muttalib. Rasulullah memberitahu kepada keluarga jiddinya Abdul Muttalib, yaitu Bani Najjar, Bani Khazraj, Bani Najjar. Memberitahu kalau dia akan datang dan akan menemui mereka. Faja'u mutaqallidina suyufahum. Maka Bani Khazraj min Bani Najjar, itu sudah masuk dalam agama Islam. Mereka itu datang menuju ke tempatnya Rasulullah SAW, setiap orang membawa pedang-pedangnya. Fasara jihatal Madinati. Maka Rasulullah menuju ke kota Madinah, ke arah kota Madinah. Fa'adrakatul Jum'ah fi qarya li Bani Salim bin Auf. Tiba-tiba waktunya Jumat tiba. Maka Rasulullah di tempat bernama Bani Salim bin Auf, di sebuah desa di kota Madinah sekarang ini namanya Qaryat Bani Salim bin Auf yang dihuni oleh kabilat Bani Salim bin Auf. Rasulullah singgah di situ dan bersolat Jumat bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya yang lainnya. Ini adalah pertama kali Rasulullah SAW mengadakan sholat Jum'ah dalam sejarah Islam. Fajamma'a bihim fil masjid alladhi fi batnil wadi. Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya bersolat fi batnil wadi, yakni di lembah, dari lembah-lembah di kota Madinah. Wa hadi awal Jum'ah shallaha Nabi SAW fil Madinah. Dan ini adalah pertama Jumat yang didirikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Madinah.
Wa ba'da an shalla al-jum'ah intalaqa ila dakhil Madinah. Setelah salat Jumat sudah selesai, Rasulullah pergi menuju ke kota Madinah. Fakana la yamurru bidarin min duril ansar ila akhadhu khitam rahilatihi. Di jalan Rasulullah melewati rumah dari rumah-rumahnya orang Al-Ansar, penduduk kota Madinah. Kecuali orang-orang penghuni rumah-rumah tadi itu mengambil yaitu khitam. Khitam itu talinya untanya Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan silakan Rasulullah di rumahku, silakan di rumahku. Halumma ila al-udad wal-udda was-silah wal-man'a. Artinya di sini pergilah ke aku, ke rumahku wahai Rasulullah. Aku akan membelamu. Yani al-udda di sini, al-udda artinya al-udad artinya makanan, minuman, senjata, itu namanya al-udad. Wal-udda khas bisilah, yang seperti pedang. Maksudnya orang-orang Madinah itu, mari ke rumahku ya Rasulullah, aku akan yang melindungimu. Fakana la yamurru bidarin min duril ansar ila akhadhu khitam rahilatihi halummu ila al-udad wal-udda was-silah wal-man'a. Fakana yaqul lahum khallu sabilaha fa inna ma'mura. Rasulullah apabila dikatakan demikian, setiap rumah yang dilewati oleh Rasulullah SAW dari rumah-rumahnya Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berkata, di rumahku wahai Rasulullah. Disuruh Rasulullah tinggal di rumahnya atau nginap di rumahnya atau duduk di rumah mereka. Rasulullah SAW menjawab, Fallu sabilaha fa inna ma'mura. Biarkan untaku jalan, karena dia disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Yani unta ini akan menunjukkan jalannya, tahu dia di mana dia akan berhenti. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam tazal sa'ira bi hatta wasalat ila mawdi' al-Masjid an-Nabawi fa barakat. Maka unta tadi sampai ke tempat sekarang ini, tempat Al-Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah itu. Di situ tanah dulu penuh dengan pohon-pohon kurma yang sudah kering, dan juga kuburan-kuburan orang-orang musyrikin, dan juga tanahnya itu tidak lurus. Sampai ke situ untanya itu berdiri, duduk di tempat tadi. Karena Allah SWT yang merintahkan unta tadi untuk khallu sabilaha fa inna ma'mura, katanya Rasulullah. Falam tazal sa'ira bi hatta wasalat ila mawdi' al-Masjid an-Nabawi fa barakat. Waktu sampai unta tadi ke tempat yang sekarang ada Masjid Nabawi itu, falam barakat, yakni duduk dia di situ. Falam yanzil anha hatta nahadat. Waktu duduk itu kemudian berdiri lagi unta tadi. Berdiri lagi. Wasarat qalilan. Kemudian jalan dikit, jalan lagi dia dari tempat tadi yang pertama. Tumaltafatat, kemudian melihat ke kanan dan kiri unta tadi. Waraja'at, kemudian kembali ke tempatnya tadi yang pertama. Fabarakat, duduk di situ dia. Di mawdi'il awal, di tempat yang pertama. Fanazala anha Nabi SAW fi Bani Najjar. Rasulullah SAW turun dari untanya tadi, dan dia artinya dia mau duduk di rumah-rumah Bani Najjar, yaitu keluarganya datuknya Abdul Muttalib. Wa kana min taufiqillah lahu fa inna habba an yanzil ala akhwalihi liyukrimahum bidzalik. Ini taufik dari Allah SWT bahwa Rasulullah SAW menginginkan, menghormati, memuliakan keluarganya, yaitu akhwalu, saudara ibunya, artinya akhwal itu. Karena Abdul Muttalib itu ibunya dari kota Madinah, min Bani Najjar. Rasulullah ingin memuliakan yaitu keluarganya, min Bani Najjar. Wa hadhi min silatul rahmi. Karena Rasulullah SAW ini terkenal dia selalu menghubungi atau silaturahim ini. Ini salah satu dari bentuk silaturahim. Maka dimuliakan keluarganya oleh Rasulullah SAW. Faja'alan nas yukallimuna Rasul SAW bin nuzul ilaihim. Semua orang mengatakan di rumahku wahai Rasulullah. Disuruh duduk Rasulullah di rumahnya masing-masing. Fakullu wahid minhum ya'ti ila Rasul SAW wa yaqul ya Rasulullah anzil indi. Semua orang dari orang-orang Al-Ansar mengatakan wahai Rasulullah,
tinggal di rumahku. Suruh Rasulullah meninggal di rumahnya. Iskun indi, duduklah bersamaku wahai Rasulullah. Faqama Abu Ayyub al-Ansari. Maka salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama, ini julukan kunyanya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari namanya yaitu Khalid Zaid bin Khalid namanya. Khalid bin Zaid. Namanya aslinya Khalid bin Zaid. Kunyanya Abu Ayyub al-Ansari. Wa akhadha rahlan Nabi SAW. Maka diambil yaitu barang-barang bekas unta-untanya itu, pakaian-pakaian untanya diambil sama Abu Ayyub al-Ansari, masukkan di rumahnya. Wa Abu Ayyub al-Ansari min Bani Najjar, dari keluarga datuknya Rasulullah SAW. Maka artinya itu bahwa Rasulullah SAW akan nginap di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Ini suatu kemuliaan besar buat Abu Ayyub al-Ansari. Wa akhadha rahlan Nabi SAW thumma daqala bila baitihi. Faltafata ilaihi Nabi SAW faqala al-mar'u ma'a rahlihi. Rasulullah SAW menoleh ke Abu Ayyub al-Ansari dan berkata, al-mar'u ma'a rahlihi. Seorang itu apabila datang kemudian barang-barang untanya itu diambil, dibawa ke rumahnya, artinya dia mau nginap di situ. Itu artinya al-mar'u ma'a rahlihi. Faja'a As'ad bin Zurara, sahabat Rasulullah SAW, As'ad bin Zurara dan Bani al-Khazraj dia, yang saya telah sebut. As'ad bin Zurara ini pertama-tama orang-orang dari kota Madinah yang masuk ke dalam agama Islam adalah As'ad bin Zurara. Faqada bizimam rahilatin Nabi SAW. Dia membawa untanya Rasulullah SAW ke rumahnya. Faqala warrahila indi. Untamu wahai Rasulullah, aku yang akan menjaganya. Yakni memberi makannya, dijaganya. Itu bagian As'ad bin Zurara. Wa ba'da ayyam wasalat zawjan Nabi SAW Sauda. Berapa hari setelah Rasulullah tiba di kota Madinah, istrinya yang bernama Sauda binti Zam'ah, wa binatahu Fatimah wa Ummu Kalthum, dan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalthum, wa kadzalika Usama bin Zaid, yaitu pembantunya Rasulullah SAW, anaknya Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid, wa Ummu Aiman, dan ibunya yang bernama Ummu Aiman. Wa kullu ulaika kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar wa ma'ahu kadzalika aulad Abi Bakar Siddiq. Semua itu datang bersama anaknya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah dan keluarganya dan anak-anaknya Abu Bakar Siddiq. Semua datang setelah itu. Wa baqiya Zainab binti Nabi SAW inda Abil As ibn Rabi'ah. Tetapi Zainab anaknya Rasulullah SAW yang paling besar itu tetap di kota Madinah, di kota Makkah bersama suaminya Abil As ibn Rabi'ah. Lam tastati an tuhajir ma'ahu, tidak bisa berhijrah bersamanya. Li'annahu kana ala din qaumi, karena suaminya yaitu Abil As ibn Rabi'ah di atas agama kaumnya, masih musyrik waktu itu. Jadi tidak bisa berhijrah bersama suaminya ke kota Madinah, tetap di kota Makkah. Bina al-Masjid Nabawi ini yang terakhir. Bina al-Masjid Nabawi, bagaimana Masjid Nabawi? Pertama Rasulullah SAW waktu datang ke kota Madinah dan melihat untanya tadi duduk di tempat ini, dia mengatakan huna al-manzil. Di sini adalah aku akan bangun masjidnya dan rumah-rumahnya untuk istri-istrinya. Fa'in istaqarra bin Nabi SAW al-maqam qama bina al-Masjid Nabawi fil makan alladhi barakat fihi an-naqa. Di tempat yang diduduki oleh untanya Rasulullah SAW. Wa kana al-makan li ghulamaini yatimain. Tanah itu dimiliki oleh orang anak yatim dua. Fashtarahu, maka dibeli oleh Rasulullah SAW. Wa banal muslimun al-masjid. Anak dua itu yatim dulu dipiara oleh As'ad bin Zurara. Dipiara oleh As'ad bin Zurara, dua anak yatim itu. Anak dua itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, untuk apa engkau tanah ini? Untuk saya bangun masjid dan rumah-rumah istri-istriku. Katanya anak dua yatim, enggak ya Rasulullah, kita tidak mau uangnya, kita hibahkan kepada engkau. La, katanya Rasulullah, fitaman, dengan harga, pasti saya mau beli, katanya Rasulullah SAW. Kemudian wa fashtarahu wa banal muslimun al-masjid. Maka orang-orang muslimun semuanya bergerak untuk membangun masjid Rasulullah SAW.
Wa syaraka Nabi SAW fil bina biyadaihi al-karimataini sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW ikut serta membangun masjidnya dengan dua tangannya yang mulia. Bukan duduk Rasulullah SAW dan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk membangun, tidak. Rasulullah ikut serta membangun masjid tadi. Wa kana yaqulu wa yabni ma'hum. Dahulu Rasulullah berkata, ketika dia membangun masjid itu, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, faghfiril ansari wal muhajirah. Ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan lebih baik kecuali hidupan di akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah, maka ampunilah dosa-dosa orang muhajirin dan orang-orang al-ansar. Maka al-ansar ya'maluna ma'an Nabi SAW. Dahulu orang-orang al-ansar, penghuni kota Madinah al-ansar itu, membangun masjid ini bersama Rasulullah SAW. Wa yaqulun, dan mereka berkata orang-orang al-ansar ini, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka minna al-amal al-mudallalu. Apabila kita melihat Rasulullah SAW membangun masjidnya dengan dua tangannya, dan kita duduk begini saja tidak berbuat, itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang sesat, katanya mereka. Jadi kita harus bersama Rasulullah SAW membangun masjid tadi. Wa kana fi dzalikal makan quburul musyrikin. Di tempat itu adalah tempatnya kuburan-kuburan orang-orang musyrikin. Wa kana fi khirabun wa nakhl. Khirab yakni tanah yang tidak lurus. Wa nakhl, dan kurma, pohon kurma. Fa'amara Nabi SAW bil kubur fanubishat. Maka Rasulullah SAW merintahkan agar kuburan itu digali, diambil tulang-tulangnya, ditaruh di tempat lain, yang dibersihkan dengan tulang-tulangnya orang yang sudah mati itu. Wal khirib fasuyat, dan tanah yang tidak lurus itu diluruskan. Wa bin nakhl faquti'at, dan pohon-pohon kurma itu dipotong. Dan dari pohon kurma itu kayu-kayunya dibikin masjidnya Rasulullah SAW. Masjid sederhana sekali. Wasafat fi qiblatil masjid fasuwiyat bin wasafat fi qiblatil masjid. Kanat al-qibla fi dhalika al-waqt ila Baitul Maqdis. Al-qibla waktu itu menuju bukan seperti sekarang ke Makkah, tetapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Lam ya'mur Nabi SAW bitawajjuh ila Makkah. Tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengarah ke Makkah. Tidak, sebelum ada perintah dari Allah SWT. Wabana bijanib hadal masjid buyutan. Kemudian di sebelah masjid ini Rasulullah membangun rumah-rumah kecil-kecil untuk istri-istrinya. 9 rumah kecil. Bukan gua bilang rumah hebatnya, rumah kecil. Seperti di sini gubuk. Wahiyal hujar buyut azwaji sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rumah-rumahnya istri-istrinya Rasulullah SAW. Wa ba'da an takamal bunyan, setelah selesai pembangunannya, intaqala sallallahu alaihi wasallam ila tilkal buyut. Maka Rasulullah berpindah dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ke rumah-rumah yang bangun tadi, rumah-rumah istri-istrinya tadi. Yani rumahnya istri-istrinya itu sebelah, ini dekat dengan masjid-masjid Rasul, dengan masjid Rasulullah SAW. Ini apabila dibuka jendelanya itu kelihatan masjid Rasul SAW. Dempetan dengan masjidnya Rasul SAW. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang saya masuk ke Al-Mu'akhaw bin Al-Muhajirin wal-Ansar. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ketika dia datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW membangun kota Madinah dengan 3 hal. Pertama yaitu bina al-masjid. Bangun masjid. Bukan seperti sekarang bangun gedung-gedung tinggi-tinggi, enggak. Atau jalan yang hebat, enggak. Jalan tol, enggak ada. Yang dibangun oleh Rasul itu masjid. Yang paling penting. Nomor 2 yaitu al-mu'akhaw bainal muhajirin wal ansar. Dipersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang al-ansar. Karena orang-orang muhajirin fuqara datang ke kota Makkah tidak mempunyai apa-apa. Maka seorang muhajiri disaudarakan dengan seorang al-ansari supaya dia bisa duduk di rumahnya seorang al-ansari ini. Kemudian yang nomor 3 yaitu mengikat janji dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Di kota Madinah dahulu ada 3 kabilah Yahudiyah, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa,
wa Bani Quraidah. Mereka itu berbahaya. Apabila tidak diikat janji, mereka akan khianat nanti, dipukul dari belakang. Musuh yang dari dalam rumah lebih bahaya dari musuh yang di luar rumah. Maka supaya kota Madinah itu aman dan bersatu, maka Rasulullah SAW mengikat janji dengan orang-orang Yahudi. Tiga ini hal yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV